Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Anggraini, NIM 11910170. Saya dari kelas PGMI 3E. Baik, di sini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung. Nah, yang pertama yaitu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran, di mana ketika ada suatu penjumlahan atau perkalian, ketika ditukar itu akan hasilnya sama. Contohnya seperti ini untuk penjumlahan 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7. Nah, ketika ini kan hasilnya sama. Di sini 12, di sini juga 12. Jadi tidak ada perubahan. Nah, itu adalah di bidang penjumlahannya. Terus yang kedua yaitu di perkalian. Di perkalian yaitu 3 dikali 7 sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya sama-sama 21. Nah, untuk di sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk pengurangan itu tidak berlaku. Karena ketika pengurangan contoh seperti ini. 7 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 7. Nah, ketika hasilnya beda itu akan tidak termasuk dalam sifat komutatif. Hasilnya di sini 2, di sini min 2, hasilnya tidak sama. Terus selanjutnya yaitu adalah sifat asosiatif. Nah, di sini sifat asosiatif yaitu merupakan sifat pengelompokan operasi. Pengelompokan operasi tersebut dikelompokkan secara berbeda hasilnya. Contohnya seperti ini. Ketika 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 tambah 5. Di sini pengelompokannya bisa seperti ini. Bisa dari awal penjumlahan seperti ini. Bisa juga yang di sini. Kita hitung ya. Yang pertama itu adalah 3 tambah 4 yaitu 7 ditambah 5. Di sini 3 ditambah 9. Hasilnya 12 dan 12. Hasilnya sama. Selanjutnya yaitu untuk bidang perkaliannya. Seperti ini. 2 kali 3 dikali 4. Nah, 2 dikali 3 kali 4. Jadi, yang pertama kita seperti yang penjumlahan kita kelompokkan di sini dulu. Nah, di sini yang terakhir. Nah, misalnya ini 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 4. 3 kali 4. Di sini 2 diturunkan. 3 kali 4 yaitu 12. Sama dengan 24. Di sini juga 24, hasilnya juga sama. Selanjutnya yaitu adalah sifat distributif. Di mana sifat distributif yaitu merupakan sifat penyebaran. Nah, penyebaran. Nah, untuk memahami sifat ini kita lakukan contoh seperti ini misalnya. Untuk di penjumlahan, Pak, di sini adalah semisal seperti gabungan. Yang pertama itu gabungan dengan penjumlahan. 5 dikali 2 ditambah 3. Nah, seperti ini. Sama dengan di sini dulu ya. Tidak muat. 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan yaitu di sini bukan dikali ya, ditambah sama dengan 5 dikali 2 ditambah
5 dikali 3 sama dengan 5 kali 2 yaitu 10 ditambah 5 kali 3 yaitu 15 sama dengan 10 tambah 15 yaitu 25. Nah, untuk di sifat distributif. Selanjutnya itu sifat identitas, di mana sifat identitas merupakan sifat operasi suatu bilangan yang hasilnya bilangnya itu sendiri. Contoh misalnya seperti ini. Ketika 8 ditambah 0 maka hasilnya juga 8 sesuai dengan bilangan itu sendiri. Nah, itu juga selanjutnya 7 dikurang 0 sama dengan juga 7. Dan juga ketika 17 dikali 1 sama dengan 17. Dan juga ketika 15 dibagi 1 sama dengan juga 15. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sekarang kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Di sini kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan serta menentukan nilai tempat bilangan caca. Yang pertama, kita di sini belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, membandingkan bilangan itu kita dapat mengetahui dengan dua tanda. Yang pertama tanda lebih kecil dari, dan tanda yang kedua lebih besar dari. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 129 titik 145. Instruksinya adalah berikan tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini ada contoh 129. Kita lihat dulu apakah lebih kecil atau lebih besar dari bilangan 145. Sekarang kita lihat dulu agar lebih mempermudah kalian. Kita lihat dulu dari angka ratusannya. Di sini angka ratusannya dari bilangan 129 itu 1, dan bilangan ratusan yang kedua itu juga 1. Kita lihat bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua dilihat puluhannya itu ada 2. Dan bilangan yang kedua ini berapa? 4. Jadi di sini sudah jelas bahwa bilangan 129 itu lebih kecil dari bilangan 145. Sudah jelas, kita lihat dilihat dari itu nilai tempat puluhannya, bahwa puluhannya ini lebih kecil daripada yang 4. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan ke mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan ini kita lihat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, atau sebaliknya mengurutkan bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya seperti ini. Buka contoh ya. 1, 120, 350, 368, 157. Nah, perhatikan bilangan berikut ini. Yang ini instruksinya adalah urutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat
bilangan yang pertama, yang terkecil kita lihat dari ratusannya. Ratusannya yang terbesar mana? Tiga. Sama-sama 3 kan? Terus kita lihat bilangan puluhannya. Puluhan yang kedua yang mana? Yang pertama, puluhan yang pertama itu 6. Kita lihat 306 dan 305. Kita lihat dulu yang ratusannya. Ratusannya sama-sama 3. Sama kan? Terus kita lihat puluhan yang kedua. Kita lihat dulu puluhannya. Puluhannya itu yang lebih besar 6 kan sudah. Terus kita lihat satuannya. Satuannya yang lebih besar mana? 8. Berarti yang lebih besar 368. Yang nomor 2 kita lihat 350 dan 350. Terus kita lihat lagi yang mana yang lebih besar, 120 dan 157. Kita lihat dulu bilangan yang pertama. Bilangan dari ratusannya sama-sama 1. Terus nilai tempat yang kedua ini 2 dengan 5 lebih besar mana? 5. Jadi sudah jelas di sini bahwa 157 lebih besar dari 120. Sudah jelas kan di sini mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari 368, 350, 157 dan 120. Sekarang kita beralih ke menentukan nilai tempat bilangan Caca. Menentukan nilai tempat bilangan Caca. Nah, sekarang perhatikan di sini ada menentukan nilai tempat bilangan Caca. Contohnya misalkan 367. Nih, di sini setiap bilangan itu mempunyai nilai tempat. Yang pertama 3 ini mempunyai nilai tempat ratusan. Yang kedua mempunyai nilai tempat puluhan. Yang ketiga mempunyai nilai tempat satuan. Sekarang Ibu kasih instruksi, kasih soal. Misalkan 115. Nah, nilai angka 1 ini mempunyai nilai tempat apa? Puluhan. Sudah jelas sampai di sini? Udah. Kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi